Hai, ini adalah LCD I2C. LCD ini adalah LCD pada umumnya, hanya saja LCD ini menggunakan modul I2C. Modul I2C ini difungsikan untuk memudahkan kita menggunakan LCD. Kenapa? Karena jika kita ingin menggunakan LCD tanpa modul I2C, kita harus mengkonfigurasi pin dari LCD ini, yang dimana itu sangat merepotkan dan juga menghabiskan banyak pin pada Arduino. Sehingga jika kita menggunakan pin I2C, kita hanya menggunakan 4 pin saja. Yang pertama adalah ground, VCC, SDA, lalu SCL. Ground atau GND ini kita hubungkan pada ground, VCC pada 5 volt Arduino, SDA dan SCL ini bisa kita sambungkan pada analog A4 ataupun A5. Tapi juga pada pin Arduino ini tersedia pin SDA dan SCL. I2C ini memiliki potentiometer yang digunakan untuk mengatur intensitas kecerahan dari LCD. Oke, cukup sekian untuk perkenalan singkat tentang LCD I2C ini. Sekarang saya Ahmad Dhani, mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya, jurusan Teknik Elektro, Prodi D3 Teknik Elektronika, akan menjelaskan kepada kalian basic dari penggunaan LCD ini. Oke, ini ada kodegan pertama yang kita gunakan untuk mempelajari dari LCD. Pada baris ketiga ada include liquid crystal I2C. Ini adalah library yang akan kita gunakan. Bagi kalian yang belum menginstal library, kita bisa menginstal pada sketch, include library, manage libraries. Lalu kita ketikkan liquid crystal dan kita scroll hingga sampai ketemu liquid crystal I2C by Frank. Setelah kita menginstal, baru kita bisa menggunakan I2C. Pada baris kelima, liquid crystal I2C LCD 0x27. 0x27 ini adalah address yang digunakan pada LCD. Untuk mengetahuinya, kita bisa menggunakan file I2C address finder. Nah, terdeteksi di sini scanning I2C default address at 0x27. Selanjutnya adalah 16. 16 ini adalah jumlah dari kolom I2C LCD yang saya gunakan. Ini memiliki 16 kolom dan 2 ini adalah 2 baris. 7 pada void setup dan 9 adalah LCD init. LCD init ini adalah perintah yang kita gunakan untuk menghidupkan LCD. Biasanya orang menggunakan LCD.begin, tetapi tidak semua LCD dapat menggunakan LCD begin. Dan pada LCD yang saya gunakan ini, saya menggunakan LCD init. Dan LCD backlight itu adalah untuk mengaktifkan backlight dari LCD. LCD clear adalah untuk meng-clear atau menghilangkan teks yang ada pada LCD sebelumnya. LCD set cursor 0,0. Ini artinya LCD ini akan menggunakan kolom 0 dan juga baris ke 0. Pada ke-14 LCD print halo. Itu artinya kita akan menggunakan teks halo ini pada baris ke 0, pada kolom ke 0 dan baris ke 0. Dan berikutnya LCD set cursor 0,1. Pada teks berikutnya kita akan menggunakan kolom ke 0 dan baris ke 1 atau baris kedua. Oke, masuk pada kodegan kedua, include liquid crystal. Ini adalah address dan ini adalah setting address dan juga baris dan kolom. Pada ketujuh adalah byte fruit. Di sini ini adalah custom karakter, di mana adalah nilai-nilai biner dari 8 sampai ke 15. Ini adalah nilai biner yang kita sebut dengan fruit, dan untuk di 18 ini kita sebut dengan hard. Pada void setup kita akan menghidupkan LCD dengan LCD init, menghidupkan backlight. Lalu pada bilangan biner tadi kita masukkan fruit pada sebagai angka 0, hard sebagai angka 1. Pada void loop di sini LCD blink on, artinya kita akan menghidupkan LCD ini, dia akan blink atau berkedip. Lalu set cursor 0,0, artinya pada teks ini akan muncul pada kolom ke 0 dan baris ke 0. Lalu di LCD print adalah I atau saya, lalu masuk ke byte 1 atau hard.
lalu setelahnya adalah print NV, dan berikutnya adalah write dari heart. Berikutnya juga dengan nomor 55, set kursor 6,1. 6 itu artinya kita akan menggunakan kolom ke-6 pada baris ke-1. Kita akan memprint I atau saya, dan byte 0 atau fruit kita ketikkan fruit, dan byte 0 lagi jadi fruit. Untuk custom karakter kita bisa menggunakan website Maxpromer. Ini adalah website yang digunakan untuk custom karakter. Jadi karakter yang kita buat kita bisa custom di sini dan akan muncul kode binernya. Dan kode biner ini hanya tinggal perlu kita copy kepada kode yang kita gunakan. Lalu berikutnya pada kode ketiga adalah scroll left right. Kita akan men-scroll teks dari kiri ke kanan. Pada nomor 10 kita masukkan library, nomor 17 kita setting untuk iTools yang kita gunakan. Lalu masuk ke void setup, kita hidupkan LCD-nya dengan LCD init dan hidupkan backlight dengan LCD backlight. Di sini kita akan memprint teks Politeknik Negeri Sriwijaya. Pada void loop, pada baris 32 for in position counter sama dengan 0, position counter tidak lebih besar dari 13, position counter plus plus. Artinya position counter ini akan kita mulai dari 0 dan juga akan terus bertambah sehingga tidak lebih dari 13. Lalu pada nomor 34 LCD scroll display left, LCD ini akan scroll, displaynya itu akan bergeser ke kiri. Pada berikutnya pada nomor 41 itu sama dengan nomor 32, hanya saja kita menggunakan posisinya itu kita ke kanan ya, atau right. Jadi pada 34 ini dia akan bergeser ke kiri, lalu 43 dia akan bergeser ke kanan. Begitu juga dengan nomor 52, dia kembali ke pada coding berikutnya ini, jika kalian ingat pada video serial communication, di situ saya menggunakan serial communication untuk menjalankan beberapa program seperti matematika, konversi suhu ataupun konversi jarak. Nah, jadi pada LCD ini kita akan menerapkan program tersebut. Yang pada sebelumnya itu kita hanya menerapkan pada serial monitor, tapi kali ini kita akan terapkan pada LCD. Oke, kita mulai dari program yang pertama. Include ini adalah library, WireH, dan juga liquid crystal. Ini adalah address pada baris ketiga, dan pada keempat integer PB sama dengan 2 adalah push button yang saya gunakan ini pada pin kedua, dan kemudian ada konstanta integer dat sama dengan 0. Data ini adalah tempat masuknya, tempat menerima data dari push button, seperti pada kode nomor 19 yang kalian lihat, integer data sama dengan digital read push button. Kemudian ada integer mode, dan ada pada nomor 7 ada void setup. Void setup ini di sini kita akan menghidupkan LCD dengan menampilkan pada kolom ke-0 baris ke-0 press to start. Dan juga kita memasukkan pin mode push button sebagai input. Pada void loop di nomor 19 ini adalah integer data sama dengan digital read push button. Artinya akan membaca data digital dari PB atau push button dan dimasukkan kepada dat, atau di sini saya menyebutnya data. Pada 20, if data sama dengan 1, maka mode sama dengan mode plus 1. Artinya jika data bernilai 1, maka mode akan bertambah nilainya 1. Mode ini akan saya gunakan untuk pembacaan pada LCD. Selanjutnya, jika mode sama dengan 1, LCD clear, let
LCD set kursor 0,0 pada baris ke-0 kolom ke-0 akan memprint 1 math atau matematika. Yang kedua, else if mode sama dengan 2, artinya jika kita menekan push button sampai 2 kali, maka akan print konversi suhu. Dan yang ketiga, jika data pada mode itu mencapai 3, maka akan muncul konversi jarak. Tentunya ini nih hanya pilihan menu saja, kita bisa menambahkan program kepada menu ini. Contohnya pada LCD print math ini kita bisa tambahkan program matematika di video sebelumnya. Dan pada baris 39 ada delay 300 milisecond atau 0,3 second. Oke, ini adalah bentuk dari program yang sudah kita upload. Kita akan reset terlebih dahulu. Oke, setelah program itu reset, di sini tertulis press to start. Jadi ketika kita menekan push button, dia akan langsung masuk ke tampilan menu yang sudah kita tentukan tadi. Di sini ada menu pertama yaitu math atau matematika. Jika kita menekan push button lagi, maka akan berubah ke menu kedua yaitu konversi suhu. Jika kita menekan lagi sampai ketiga kali, berubah ke konversi jarak. Nah, setelah dari data dari push button ini membaca 3 kali, pada bilangan berikutnya maka akan kembali ke yang pertama atau di reset ke menu pertama. Oke, itu adalah video pengenalan kita tentang LCD I2C. Semoga video tadi bermanfaat untuk kita semua dan sampai jumpa.